Halo sahabat karya semuanya, kembali bersama saya Sahari dalam channel Dunsaka Dunia Sahabat Karet. Pada kesempatan ini saya ingin memperkenalkan kepada sahabat karet apa yang dimaksud dengan standar Indonesia Rubber yang biasa kita sebut sebagai SIR. Nah, ini contoh yang pertamanya adalah SIR 10 dan ini adalah SIR 20. Dua ini apa perbedaannya? Pasti apa yang dimaksud dengan SIR 10 dan apa yang dimaksud dengan SIR 20. Kalau kita lihat, keduanya itu hampir sama. Coba Bapak Ibu sekarang lihat di bawahnya, itu agak berbeda. Ini SIR 10 dan ini SIR 20. Kalau dari bawahnya kita nampak perbedaannya ya. Kalau SIR 10 itu lebih kuning dibandingkan dengan SIR 20 agak kehitaman. Tapi kalau seperti ini, sepertinya sama. Sebenarnya kalau kita lihat secara kasat mata, kita tidak bisa membedakan mana SIR 10 dan mana SIR 20. Kita tahu ini kalau sudah masuk dalam pengujian laboratorium. Misalnya, ini sudah diuji dan ini sudah diuji. Kita bisa tahu bahwa mana yang SIR 10 dan mana SIR 20. Karena terdapat 3 parameter yang berbeda yang menentukan SIR 10 dan SIR 20. Apa ketiga parameter tersebut? Yang pertama adalah kadar kotoran. Kadar kotoran untuk SIR 10 itu adalah 0,08%, ya. Sedangkan untuk SIR 20 adalah 0,16%. Ini salah satu yang membuat perbedaan antara SIR 10 dan SIR 20. Yang kedua adalah kadar abu. Kadar abu untuk SIR 10 adalah 0,75%. Sedangkan untuk ini adalah 1%. Berarti selisihnya 0,25%. Yang ketiga adalah mengenai ketahanannya. Ya, ketahanannya berbeda. Untuk SIR 10 itu yang disebut dengan PRI atau ketahanan dari karet ini adalah untuk SIR 10 adalah 50. Sedangkan untuk SIR 20 adalah 40. Berarti SIR 10 itu agak lebih tinggi dibandingkan dengan SIR 20. Dari hasil pengujian inilah baru dapat kita tentukan apakah SIR ini masuk kategori SIR 10 atau termasuk SIR 20. Dari ketiga parameter ini, yaitu kadar kotoran, kadar abu, dan PRI, yaitu ketahanan dari karet ini. Sedangkan untuk PO nitrogen itu semuanya sama. Misalnya untuk PO yang digariskan oleh SNI Standar Nasional Indonesia 1903 versi 2017 itu adalah 30. Jadi baik SIR 10 maupun SIR 20 sama 30. Jadi PO tidak menentukan membedakan antara SIR 10 dan SIR 20. Tetapi yang membedakan adalah tiga parameter yang telah saya sebutkan di sana. Dan sebagai pengetahuan untuk sahabat karet semuanya, bahwa setiap pengujian apapun di pabrik karet itu berdasarkan kepada SNI, Standar Nasional Indonesia, yang sudah mulai berlaku sebenarnya untuk tahun yang akan datang adalah SNI 1903 versi 2017. Kita sudah masuk ke versi itu, yaitu SNI versi 2017. Walaupun masih ada pabrik karet yang belum menggunakan SNI versi baru, karena sebenarnya mulai berlaku di bulan April 2022. Tapi karena SNI untuk PT Karsiati itu sudah berakhir di bulan September yang lalu, makanya kita langsung update ke versi yang terbaru. Dan sebagai pengetahuan untuk Bapak Ibu dan sahabat karet, ini SIR 10 maupun SIR 20 ini merupakan bahan jadi atau barang jadi dari perusahaan karet Kram Rubber. Tetapi dan ini kedua ini merupakan bahan baku untuk pabrik ban atau sepatu atau conveyor dan sebagainya. Ini adalah bahan baku mereka. Tapi kalau untuk pabrik karet Kram Rubber ini merupakan barang jadi dan inilah yang diekspor. Kalau kita lihat di sini cukup keras ya. Keras sekali, tapi baunya tidak bau lagi ya, tidak mau busuk lah istilahnya, tapi baunya harum. Ini kata orang nih bau dolar, tapi kalau saya bau ini seperti dodol. Ini juga demikian yang SIR 20. Ini harum ya,
dan ini keras sekali. Kita tidak akan mungkin bisa mematahkannya karena elastisnya itu, ya, elastisitasnya itu sangat kuat sekali. Dan ini merupakan bahan baku yang akan kita ekspor. Dari segi harga tentu berbeda. Semakin kecil ini nilainya ini, kalau ini 10, berarti yang tadi saya sebutkan itu kadar kotoran, kadar abunya itu lebih kecil, berarti kualitasnya lebih bagus. Ada lagi yang SEER 5 itu jauh lebih bagus lagi. Kalau kita buat seperti ini dia lebih kuning karena kadar kotoran betul-betul sangat rendah. Kalau SEER 20 udah demikian, ini ada SEER 20, ini termasuk yang paling tinggi. Ini biasanya untuk SEER ini biasanya dibeli oleh pabrik ban. Ingat ya, ini untuk ban luar, bukan untuk ban dalam. Kenapa tidak bisa dibuat ban dalam? Karena walaupun ini SEER ini kalau kita lihat secara kasat mata ini bersih, sebenarnya di dalamnya itu walaupun sedikit itu masih ada kadar kotoran. Kadar kotoran itu tidak bisa untuk membuat ban dalam karena ban itu mudah sekali pecah atau robek karena ada kotoran-kotoran yang masih di dalam karet tersebut. Ini khusus untuk membuat ban kendaraan darat, sepeda motor, mobil, loader, yang jelas semua yang berjalan di darat, bukan untuk pesawat ya. Pesawat tidak bisa menggunakan SEER ini karena karetnya berbeda lagi. Harus dengan mutu yang betul-betul tinggi baru bisa untuk membuat ban pesawat. Nah, sekarang saya akan tunjukkan dari SEER ini yang sudah ditempa ya, sudah ditempa, makanya nampaknya kuning kecoklatan tua ya. Kalau yang baru dipres bentuknya akan seperti ini, kuning sekali. Ini yang sudah dipres pakai mesin press. Tapi kalau yang belum, baik ini SEER 10 maupun SEER 20, ya kalau sudah dipres bentuknya seperti ini. Ini sudah keras. Tapi kalau baru keluar dari troli yang belum dipres, bentuknya akan seperti ini. Ini nampaknya masih kuning gitu ya. Tapi kalau sudah ditempa, ya kan mungkin ada reaksi kimia di dalamnya, dia akan kuning kecoklatan yang seperti tadi ini. Kalau kita bandingkan kan agak beda ya sebenarnya. Ini yang sudah ditempa. Ditimpa lah istilahnya, ditimpa dengan pemberat di dalam forming box. Itu penempanya itu bisa berapa ton supaya dia bisa tercetak dalam satu palet itu berbentuk kotak persegi ya, bujur sangkar. Kalau ini belum, maka ini yang saya ambil dari troli, bentuknya masih sangat bagus dan baunya sama seperti yang ini ya, baunya sama, harum ya. Kalau kita pegang-pegang dia tidak, baunya itu tidak melekat lagi di tangan kita. Nah, ini SEER 10, SEER 20 juga seperti ini, dan ini juga yang sudah dipres, bentuknya agak padat. Kalau ini masih belum, ya. Nah, terus lagi ada satu lagi, kadang-kadang bawaan dari karet itu ada yang seperti ini. Kita tidak bisa mengklaim, oh karet ini hitam, nggak bisa seperti itu. Secara kasat mata kita nampaknya hitam, kayaknya kurang bagus. Tapi setelah dimasukkan ke labor, ternyata kualitasnya masih oke. Memang kadar abu dan kadar kotorannya agak tinggi, tapi dari segi PRI dan PO ini masih masuk, masih bagus. Ya, seperti ini kayak ini. Nah, kita lihat juga kalau hal yang paling menjadi masalah itu adalah ini. Kalau kita lihat di karet ini ada putih-putihnya ya. Itu yang disebut dengan white spot, ada putih-putihnya. Itu disebut dengan white spot. Dan white spot ini sebenarnya tidak boleh. Kenapa? Karena white spot ini kalau dia masih bulat belum pecah, itu masih kita sebut sebagai bahan baku atau bokar, makanya dia harus pecah. Kalau ini misalnya nanti ditemui oleh para pelanggan kita, itu kita akan diklaim oleh mereka karena ini karetnya itu belum masak atau belum matang, makanya kita sering diklaim oleh mereka seperti ini. Jadi kita harus, dalam pabrik karet ini kita betul-betul harus hati-hati untuk masuk ke dryer itu. Dan waktu kita giling di dalam proses basah itu, betul-betul blanket ini ya, yang dalam bentuk seperti blanket itu, betul-betul karetnya itu sudah pecah dan tidak berbentuk bahan baku atau bokar lagi. Jadi ini yang saya perkenalkan. Sebenarnya untuk pabrik chrome rubber itu ada sampai menjadi ini ada 6 tahap. Tahap pertama itu adalah bokar. Bokar yang dibawa oleh para petani atau pengumpul ke pabrik. Dari bokar itu dimasuk ke satu mesin. Mesin itu adalah untuk penghancur menjadi serpihan-serpihan kecil, disebut dengan breaker dan hammer mill. Proses kedua adalah proses pencucian. Kemudian setelah dicuci, proses ketiga adalah proses
dimangel atau di creper sebagai pemecah. Ya, pemecah agar white spot semua bisa dipecah. Kemudian prosesnya adalah proses penipisan. Setelah penipisan itu dari keluar, baru kita namanya proses penjemuran. Penjemuran angin ya, bukan dijemur di terik matahari karena bisa lumer. Setelah penjemuran, kita masuk kepada proses masak, masuk ke dryer. Sudah masuk dryer itu keluar, baru kita masuk ke proses press. Setelah press ya, baru jadilah seperti ini. Jadi ada 6 tahap. Kalau kita masuk kepada tahap yang ketujuh adalah tahap packing. Kita packing untuk dijual. Untuk di packing dalam satu palet itu, termasuk bal itu dimasukkan ke dalam plastik, penimpaan, kemudian pembakaran pada apanya. Setelah selesai itu kita packing pakai api, kita bakar plastik itu supaya dia membentuk satu kotak bujur sangkar yang sangat bagus, rapi. Nah, ini kita gunakan seperti itu. Jadi semua pabrik karet pada prinsipnya seperti itu. Walaupun mereka menggunakan mesin yang lebih canggih, yang lebih bagus, tapi pada prinsipnya hasilnya tetap seperti ini. SIR 10 dan SIR 20. Inilah yang saya perkenalkan kepada Bapak Ibu dan sahabat karet semuanya, agar kita juga mempunyai pengetahuan. Kalau ditanya orang, apa yang dimaksud dengan SIR sebenarnya? Semakin kecil ininya, semakin bagus kualitasnya. Jadi kita harus tahu bagaimana perusahaan itu memproses ini. Nah, perusahaan memproses ini sebenarnya tidak menggunakan bahan kimia. Jadi para sahabat karet tahu bahwa proses ini tidak ada menggunakan kimia. Semua adalah secara alami. Maka boleh katakan pabrik karet ini sama dengan laundry. Sama kita laundry untuk mencuci pakaian kita dari awal masuk sabun sampai selesai. Tapi ini tidak menggunakan sabun. Ini setelah dipecah, dicuci, digiling, dijemur, dimasak, siap untuk dipasarkan. Tentu ada proses untuk packing dan sebagainya, tapi saya perkenalkan bahwa kita tidak menggunakan kimia sama sekali. Jadi kalau Bapak Ibu ada dengar bahwa pabrik karet menggunakan kimia, berarti itu salah. Kita tidak menggunakan kimia. Kemudian saya juga memperkenalkan bagaimana cara membedakan SIR 10 dan SIR 20 saat dalam packing plastik. Nah, begini lihatnya. Ini ada plastik ya. Ini logonya SIR 10 ya, SIR 10. Ada lihat ya, SIR 10. Ini adalah kantong untuk packing karet atau SIR 10 ya, karet SIR 10 atau standar Indonesia Rubber. Ini warnanya coklat ya. Kemudian kalau untuk SIR 20 kita menggunakan warna merah. Kita lihat ya, ada tertulis SIR 20. Jadi para sahabat karet bisa lihat kalau misalnya sudah di packing, bisa lihat kalau ada warna merah. Tak usah lihat SIR 20 atau SIR 10, lihat warna merah, itu SIR 20. Kalau lihat warna coklat berarti itu SIR 10. Mungkin itu aja saya perkenalkan kepada sahabat karet semuanya, agar kita bisa selalu mengerti tentang apa yang dimaksud dengan standar Indonesia Rubber. Ingat, semua pengujian standar yang telah digariskan oleh perusahaan itu, undang-undangnya, aturannya adalah di Standar Nasional Indonesia yang sekarang kita gunakan untuk mutu adalah SNI nomor 1903 2017 versi terbaru. Luar biasa. Terima kasih atas perhatian dari para sahabat karet semuanya. Salam sehat, salam sukses, salam bahagia, dan menjadi orang yang luar biasa.